Assalamualaikum anak-anak hebat. Kali ini Bu Mumba akan membahas tentang adaptasi atau penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Sebelum nonton, jangan lupa untuk like. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Adaptasi artinya penyesuaian diri makhluk hidup terhadap habitat atau tempat hidupnya. Yang pertama, xerofit. Xerofit artinya tumbuhan yang hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air. Contohnya kurma, lidah buaya, dan kaktus. Kaktus memiliki batang tebal dan berisi banyak cadangan air. Akarnya sangat panjang untuk mencari sumber air. Daunnya termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Permukaan batang berlapis lilin juga untuk mengurangi penguapan. Yang kedua yaitu halofit. Halofit artinya tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi, misalnya laut, muara sungai, dan pantai. Biasanya tempatnya berlumpur atau berpasir dan sedikit mengandung oksigen. Contoh halofit yaitu tumbuhan bakau. Beberapa tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh di atas tanah untuk memperoleh oksigen. Juga memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah berlumpur dan menahan terjangan ombak. Daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin. Fungsinya untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Yang ketiga yaitu hidrofit. Hidrofit artinya tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air. Contohnya teratai dan enceng gondok. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan dan agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya juga berlapis zat lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Enceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Yang keempat yaitu higrofit. Artinya tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab. Contohnya adalah begonia dan tumbuhan paku. Karena hidup di tempat yang lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut hidatoda atau stomata air. Yang kelima, tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan adaptasi dengan cara memerangkap serangga kemudian mencernanya sebagai sumber nitrogen. Contohnya adalah kantong semar dan Venus. Kantong semar mengeluarkan bau yang menarik serangga untuk mendekatinya. Kemudian serangga tergelincir masuk ke dalam kantong. Serangga dicerna menjadi nitrogen. Kantong semar disebut insektivor atau pemakan serangga. Sekarang kita lanjutkan dengan materi penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri. Seperti apa ya kira-kira? Yuk kita simak. Bentuk perlindungan diri pada tumbuhan bermacam-macam. Ada yang melindungi diri dengan duri, mengatupkan daun, bahkan ada yang melindungi diri dengan racun. Wow. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Let's go. Pohon bambu. Ciri khusus dari bambu adalah memiliki bulu-bulu halus yang tajam.
Jika terkena kulit, bulu-bulu tersebut akan melekat kuat dan menyebabkan gatal. Bulu-bulu halus ini terdapat pada tunas bambu, sehingga tunas menjadi terlindungi dan bisa tumbuh menjadi bambu dewasa. Bulu-bulu halus ini akan semakin berkurang seiring dengan pertumbuhan bambu. Mawar. Mawar memiliki duri di bagian batang untuk melindungi diri dari serangan musuh, dan mahkota bunga yang berwarna-warni untuk menarik perhatian serangga. Putri malu. Putri malu melindungi diri dengan cara mengatupkan daunnya ketika disentuh. Setelah daun putri malu mengatup, akan terlihat warna daun bagian bawah menjadi pucat. Hal itu membuat hewan yang tadinya akan memakan tumbuhan tersebut mengira bahwa tumbuhan telah layu dan tidak enak dimakan. Durian. Siapa teman-teman yang suka durian? Nah, menurut teman-teman, kira-kira apa ya perlindungan diri dari buah durian? Ya, betul sekali, duri. Duri pada kulit buah durian merupakan alat perlindungan diri. Duri pada kulit buah durian sangat tajam. Adanya duri pada kulit ini berfungsi untuk melindungi biji, dan biji merupakan alat perkembangbiakan pada durian. Kaktus. Duri pada kaktus selain untuk mengurangi penguapan, juga berfungsi untuk melindungi diri. Buah jarak. Alat perlindungan diri pada buah jarak terletak pada bijinya. Biji buah jarak mengandung zat yang sangat beracun yang bernama risin. Namun, meski beracun, biji jarak bermanfaat sebagai sumber bahan bakar alternatif. Bunga kecubung, atau biasa disebut juga dengan bunga terompet. Teman-teman pernah melihat bunga seperti ini? Ternyata, semua bagian tubuh tumbuhan kecubung mengandung racun, terutama bagian daun dan bijinya. Jadi, hati-hati ya teman-teman. Teman-teman pernah melihat bunga seperti ini? Atau mungkin yang seperti ini di film kartun? Ternyata, tumbuhan yang bisa memakan hewan ini benar-benar nyata dan ada loh teman-teman. Nama dari tumbuhan ini adalah Venus flytrap. Venus merupakan tumbuhan insektivora, yaitu pemakan serangga. Daun Venus berbentuk seperti dua tangkup dan memiliki rambut sensor. Daun tersebut akan menutup jika ada mangsa yang hinggap di daunnya. Kantong semar. Seperti halnya Venus, kantong semar juga merupakan tumbuhan insektivora. Daun pada kantong semar termodifikasi membentuk kantong yang menghasilkan nektar dan enzim pencernaan. Nektar yang manis akan menarik perhatian serangga dan hewan kecil lain untuk masuk ke dalam kantong. Serangga yang terperangkap akan larut oleh enzim pencernaan. Adaptasi ini dilakukan kantong semar karena hidup di lingkungan yang sedikit mengandung nitrogen, dan serangga yang terjebak di dalam kantong akan memenuhi kebutuhan nitrogen yang diperlukan oleh kantong semar. Pohon jati. Teman-teman mungkin pernah melihat pohon yang pada saat musim kemarau terlihat mati. Daun-daunnya kering dan berguguran. Ternyata pohon-pohon ini tidak mati loh teman-teman, tetapi mereka sedang meranggas atau menggugurkan daunnya. Hal ini dilakukan supaya mengurangi penguapan air, dan pohon akan tetap hidup